kebahagiaan tak selalu harus diumbar berlebihan. Itulah yang tercermin dari rumah tangga Happy Asmara dan Gilga Shahid. Pasangan musisi ini memilih menjalani kehidupan pernikahan dengan sederhana, jauh dari drama dan minim sensasi. Gimana? Kalau aku sih, menurut aku penyanyi dangdut paling di hati tetap suami aku. Di hati aku. Sayang. Di balik panggung dan jadwal manggung yang padat, Happy dan Gilga justru dikenal sebagai pasangan yang saling memahami dunia satu sama lain. Kalau membatasi enggak, cuman mungkin beberapa job yang dulunya mungkin kayak dari manajer atau dari manajemen istriku tuh bisa langsung kirim jadwal. Mungkin kalau sekarang tuh istriku mintanya kayak jadwalnya dikirim dulu ke suami. Maksudnya kayak siapa tahu nih bisa yang kayak waktu aku libur bisa nemenin, waktu aku manggung dia juga bisa nemenin gitu. Happy pernah mengungkapkan bahwa Gilga bukan hanya pasangan hidup, tetapi juga tempat pulang paling tenang setelah lelah bekerja. Salah satu dari doa Happy, wishlist Happy tahun ini memang setelah menikah Happy pengen banget gitu umroh barengan suami gitu. Alhamdulillah ya Allah wujudkan mimpi. Sementara Gilga lebih memilih menunjukkan cintanya lewat tindakan, bukan sekedar kata-kata. Dukungan tanpa tuntutan, kepercayaan tanpa curiga, itulah kunci keharmonisan mereka. Aku masaknya tuh semut aku aja, misal kayak 3 hari sekali. Terus kalau nggak gitu kayak kalau lagi rajin-rajinnya tuh aku tiap hari masak. Kalau lagi pengen kayak aku besok jogging atau apa gitu, soalnya aku tuh nggak tegaan ninggalin suami itu tanpa masakan gitu. Jadi kalau aku mau pagi udah mau berangkat izin, masakan tuh harus udah jadi gitu. Tak heran jika banyak penggemar menyebut Happy dan Gilga adalah contoh pasangan muda yang dewasa dalam cinta. Kalau membatasi enggak, cuman mungkin beberapa job yang dulunya mungkin kayak dari manajer atau dari manajemen istriku tuh bisa langsung kirim jadwal. Mungkin kalau sekarang tuh istriku mintanya kayak jadwalnya dikirim dulu ke suami. Maksudnya kayak siapa tahu nih bisa yang kayak waktu aku libur bisa nemenin, waktu aku manggung dia juga bisa nemenin gitu. Jadi kita lebih ke apa ya? Nyari jadi waktu buat aku tiap kurangin suami aku juga sama-sama gitu. Misal aku tanggal 1, 2, 3 ada. Tanggal 2, 3-nya mungkin nggak kosong gitu. Jadi kita tuh sebenarnya sama-sama padatnya, cuman karena kita pengennya tetap satu gitu loh. Jadi 1, 2, 3 aku 4, 5, 6 sama suamiku kayak gitu-gitu. Tetap aja jadwalnya padat, cuman jadi satu sekarang gitu. Lebih dari 2 dekade bersama, Inul Daratista dan Adam Suseno membuktikan arti kesetiaan sesungguhnya. Di balik kesuksesan Inul, Adam hadir sebagai sosok pendamping yang setia. Karena dalam rumah tangga itu selain kita itu mengabdi, kita itu harus setia gitu. Jadi menurut aku kan kita itu kita bersumpah berjanji itu bukan saja di depan wali kan, sebagai di depan orang tua, tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita janji karena Allah yang memilih jodoh kita gitu. Tak banyak bicara namun selalu ada dalam setiap langkah. Inul sering menyebut Adam sebagai tembok terkuat dalam hidupnya. Kalau sudah sama-sama untuk bertekad menjalin rumah tangga ini menjadi sakinah mawaddah warahmah, ya harus belajar setiap hari di mana kekurangan suami, di mana kekurangan istri. Rumah tangga mereka berdiri di atas rasa saling menghormati, bukan siapa yang paling bersinar, tapi siapa yang paling setia menemani. Kalau mau sakinah mawaddah warahmah itu harus menerima kekurangan suami. Suami bikin kesalahan apapun, kita harus memaafkan. Makanya itu bisa panjang. Jadi kalau ada salah minta maaf ya yang. Terus kalau harus seia sekata itu butuh pengorbanan. Makanya ketika Mas Adam sakit ya aku harus setia lah. Di saat nggak mau, di saat enaknya aja, saat susahnya dia juga aku harus dampingin gitu.
Zaskia Sungkar dan Irwan Syah menjalani rumah tangga dengan penuh kesabaran. Penantian panjang akan buah hati justru memperkuat ikatan cinta mereka. Kemarin itu cuman ke Tokyo, dari Tokyo itu ke Kyoto, terus ke Osaka, balik lagi ke Tokyo. Irwan Syah selalu hadir, menjadi sandaran dalam setiap doa dan air mata. Enggak random, nggak di planning. Tapi kalau di planning mau nggak jadi, mendingan random aja. Pas alhamdulillah Mas Irwannya bisa, terus udah gitu akunya ya dibisa-bisain kemarin. Kalau ke Jepang nggak bawa anak, berdua doang. Kemarin bawa Ukasha, ya jadi agak double aja sih, capek. Hingga akhirnya doa itu terjawab dengan indah. Kisah mereka mengajarkan bahwa cinta sejati adalah tentang bertahan dalam ujian. Alhamdulillah kan rezeki yang Allah kasih lagi hamil, walaupun fisiknya nggak sekuat seperti biasanya kan gitu ya, ada ya Mas Irwannya tuh dorong pas syainya, karena pas tawafnya aku bismillah ikhtiar ya jalan terus pas syai didorong. Keharmonisan Atta dan Aurel juga terlihat dari cara mereka saling mendukung karir masing-masing. Ya seneng lah kalau bisa kerja, pergi temenin istri, bisa jalan-jalan. Walaupun ninggalin anak, tapi namanya lagi ada kerjaan, ada peluang juga di sana. Meeting juga sama calon-calon partner di sana, seneng lah. Meski sama-sama aktif di dunia hiburan dan digital, keduanya sepakat untuk tidak saling membatasi, namun saling menguatkan dan menghargai peran satu sama lain. Ini Bang Atta yang diundang, cuman aku nemenin lah, karena kan katanya kalau nggak masuk sendiri gitu. Jadi selagi waktunya bisa, dia udah temenin Bang Atta. Lagi pula kemarin kan juga acaranya juga nggak terlalu padat gitu kan, cuma satu di Seoul aja. Ya udah, lihat itinerary-nya enak, ya udah. Tak jarang, momen sederhana seperti quality time bersama anak, ibadah bersama, hingga liburan keluarga menjadi potret kebahagiaan yang menghangatkan. Menurut aku penting banget gitu ya, apalagi kan sekarang Amina udah mulai sekolah gitu, jadi banyak banget like activity di sekolahnya dia, atau mungkin ada banyak banget juga acara-acara sekolah yang dimana melibatkan orang tua. Jadi kita tuh pasti, aku selalu ingetin Bang Atta, mau sepenting apapun pekerjaan kamu ataupun segimanapun, kalau untuk buat acara di sekolah ataupun ambil rapot itu wajib orang tuanya itu harus banget hadir, harus ngambil rapot, harus tahu perkembangan anaknya di sekolah seperti apa. Jadi pasti Bang Atta kalau aku udah tulis jadwal kayak hari ini ke sekolah Amina, ini nih ada acara gini, pasti Bang Atta tuh datang ke sekolah gitu. Jadi memang penting banget sih untuk kegiatan anak tuh kita harus benar-benar kontribusi banget. Atta dan Aurel membuktikan bahwa keharmonisan tak selalu tentang kemewahan, melainkan tentang kebersamaan dan rasa saling menghargai. Gendong adeknya, kakaknya aku juga mau. Nanti kalau lagi sama mamanya, ini juga mau. Cuma kalau lagi ada bapaknya, mamanya nggak lah. Dua-duanya langsung maunya sama papanya aja. 4 pasangan, 4 perjalanan cinta. Mereka mengajarkan kita bahwa keharmonisan rumah tangga dibangun dari kepercayaan, kesabaran, dan komitmen.